Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Robani dari kelas TI 19-1 dengan NIM 311910006. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu menganalisis aplikasi ruang guru. Oke, langsung saja pendahuluan. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satu objek yang berinteraksi mengalami hambatan. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, agenda kali ini yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang aplikasi ruang guru. Yang kedua, apa itu aplikasi ruang guru. Kemudian yang ketiga, dampak aplikasi ruang guru pada saat ini. Baik, langsung saja. Latar belakang dari aplikasi ruang guru. PT Ruang Raya Indonesia yang dikenal dengan ruangguru.com merupakan salah satu marketplace di bidang pendidikan di Indonesia. Perusahaan penyedia layanan dan konten pendidikan berbasis teknologi yang didirikan pada April 2014 oleh Muhammad Imam Usman dan Adamas Belva de Vera. Latar belakang didirikannya situs ruangguru.com adalah ketika pendiri yaitu Muhammad Usman dan Adamas de Vera berkesempatan melanjutkan pendidikan ke USA. Pendiri mencoba mencari tahu guru privat online yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan menyadari bahwa pasar akan kebutuhan tersebut tidak efisien, sehingga lahir ide untuk membangun marketplace belajar online yang akan menjembatani pencarian antara pelajar dan pengajar yang prosesnya dikemas secara transparan antara rating, reviews, dan cost. Nah, apa itu aplikasi Ruang Guru? Ruangguru.com merupakan sebuah wadah yang menghubungkan pelajar dengan pengajar, di mana pelajar dapat mencari dan menemukan pengajar berdasarkan kebutuhannya. Begitu juga sebaliknya, pengajar dapat menyalurkan ilmu yang dimilikinya. Situs marketplace ruangguru.com dalam pencarian guru privat telah mengelola lebih dari 4 juta pengguna dan 27.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran di seluruh Indonesia sejak didirikannya pada tahun 2014. Ruangguru.com juga sudah dipercaya oleh 326 pemerintah kota dan kabupaten dan 32 pemerintah provinsi di Indonesia. Layanan yang disediakan oleh Ruang Guru. Yang pertama, ruang video. Layanan yang menyediakan 1.528 video belajar pembahasan materi dan soal latihan dengan durasi kurang dari 10 menit dan dapat diakses melalui aplikasi Ruang Guru, baik untuk pengguna Android maupun iOS. Ruang video dikembangkan berdasarkan silabus kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikategorikan sesuai dengan topik dan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang kedua, ruang les. Layanan yang memfasilitasi siswa untuk memesan guru private mata pelajaran apapun, kemanapun, dan dimanapun. Biaya yang harus dibayar bervariasi sesuai kebutuhan. Setiap pelajar akan dibimbing oleh satu pengajar, satu murid, satu guru. Kemudian yang ketiga, ruang les online. Layanan yang menyediakan guru online selama 16 jam, sehingga pelajar yang kesulitan dalam mengerjakan soal di suatu waktu dapat menggunakan fitur ruang les online hanya dengan chat, baik dengan teks, audio, dan video. Kemudian yang keempat, ruang latihan. Layanan yang menyediakan soal untuk para siswa di berbagai jenjang sekolah dan kelas.
Semua siswa SD, SMP, SMA bisa mengerjakan soal di ruang latihan. Kemudian yang kelima, Digital Bootcamp. Layanan yang menyediakan ruang bimbel online dalam bentuk grup chat belajar yang tersedia bagi kelas 6 SD hingga kelas 12, termasuk persiapan SBMPTN. Setiap guru chat dibimbing oleh tutor per mata pelajaran dan konsultan pendidikan. Pelajar juga dapat menanyakan pelajaran apa saja sepuasnya selama 24 jam. Ruangguru.com juga memiliki mobile apps untuk memudahkan pelajar dalam mengerjakan tugas untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan guru online yang standby setiap hari selama 16 jam setiap harinya. Aspek human pada aplikasi Ruang Guru. Pada aplikasi Ruang Guru dilihat dari segi user interface sudah dibuat dengan sangat menarik dan mudah dipahami oleh user. User dapat dengan mudah mengenali fungsi dari fitur yang disediakan dalam aplikasi Ruang Guru. Nah, seperti gambar pada samping kanan, terlihat tampilan awal Ruang Guru di mana interface yang diperlihatkan sudah sangat mudah untuk dipahami oleh setiap user. User tidak perlu lagi membaca manual book atau petunjuk aplikasi dan sebagainya karena setiap fitur atau ikon yang disuguhkan pada aplikasi ini sudah dilengkapi dengan keterangan yang mudah dipahami. Fiturnya juga ditinjau dari aplikasi Ruang Guru menawarkan fitur yang dipandang user-friendly dengan konten yang bervariatif mulai dari materi dalam bentuk teks, video, pembelajaran, bahkan animasi pembelajaran yang dikemas dengan menarik, membuat user atau human lebih mudah memahami materi. Kemudian dari aspek teknologi, beberapa aspek teknologi yang dapat diamati pada aplikasi Ruang Guru diantaranya yang pertama input. Dalam hal input pada aplikasi Ruang Guru, menyesuaikan dengan perangkat terpasangnya aplikasi seperti keyboard dan navigasi. Kemudian yang kedua, register sensori. Terjadi rangsangan untuk menampilkan keyboard ketika kursor atau pointer diarahkan pada kolom input seperti dicontohkan pada gambar di samping. Begitu pula rangsangan ketika terdapat konten pilihan pada menu. Akan langsung muncul pilihan yang tersedia yang ditawarkan. Nah, ini adalah contoh beberapa aspek teknologi pada aplikasi Ruang Guru. Baik, yang ketiga adalah storage. Teknologi penyimpanan yang digunakan dalam aplikasi Ruang Guru adalah penyimpanan secara online dalam aplikasi, baik itu materi teks atau video, disimpan secara online. Nah, gambarannya seperti ini. Kemudian yang keempat, output. Terdapat beberapa jenis konten yang disajikan diantaranya pemaparan materi dalam bentuk teks, dan video juga tersedia latihan soal pada setiap sesinya. Hasil output dari aplikasi Ruang Guru baik berupa teks atau video akan ditampilkan pada layar yang sama, tidak melalui frame atau tab terpisah. Mungkin seperti ini tampilannya. Oke, baik. Kemudian aspek usability. Berdasarkan aspek usability, sebuah aplikasi diharapkan dapat menyajikan kemudahan bagi pengguna atau user. Dalam mengkaji aspek ini, kami menggunakan tahapan evaluasi heuristik sebagai pendekatan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu sistem manusia, mesin, man or machine system. Kaitannya dengan kemudahan penggunaan atau usability. Nah, yang pertama, visibility of system status. Sebuah sistem seharusnya dapat memberikan informasi kepada pengguna terhadap apa yang sedang terjadi, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Biasanya sebelum pengguna masuk pada home screen apps, mobile, Ruang Guru, ini akan tampil background screen sebagai tampilan awal. Pada background screen ini, pengguna sudah dapat mengidentifikasi bahwa
Tampilan ini adalah bagian dari loading sistem aplikasi mobile ruang guru. Nah, kemudian user control and freedom atau navigation. Perlu adanya suatu fungsi atau tombol agar pengguna dapat exit atau kembali dari sistem. Pengguna secara tidak langsung atau tidak sengaja sering memilih menu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan tombol exit. Tapi penulis dan desainer pada pembuatan mobile apps ruang guru ini tidak menerapkan tombol exit dikarenakan platform yang dipakai adalah mobile, sedangkan pada mobile terdapat tombol back atau undo sehingga tidak perlu dirisaukan jika pengguna salah melakukan pilihan pengguna, tinggal tekan tombol back maka akan cancel jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Kemudian konsistensi and standard. Hindari penulisan kalimat, huruf, dan situasi lainnya yang berbeda, sehingga menimbulkan kesan tidak standar dalam suatu sistem. Aplikasi ruang guru ini memiliki konsistensi yang baik. Setiap halaman memiliki desain, warna, dan tema yang sama. Header dan menu bar juga selalu berada di lokasi yang sama. Hal ini berkaitan dengan standar situs mobile yaitu sederhana, tema yang minimalis, dan tidak menggunakan tampilan grafis yang rumit. Kemudian error prevention. Desain yang dapat mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan merupakan hal yang penting dalam suatu sistem. Nah, contohnya seperti ini nih. Aplikasi ruang guru menggunakan button pada pemilihan proses. Jadi, kesalahan pada input dapat diminimalkan. Selanjutnya, aesthetic and minimalist design. Perlu diperhatikan 4 prinsip dalam desain tampilan atau visual, yaitu kontras, repetition atau pengulangan, alignment, dan cahaya. Sebuah dialog juga tidak boleh mengandung konten atau informasi yang tidak relevan dan tidak diperlukan. Nah, kemudian dari aspek ergonomik, pada aplikasi ruang guru, beberapa aspek ergonomik UI yang dapat diamati pada aplikasi ruang guru diantaranya, yaitu konsistensi atau konsisten. Penggunaan icon, font, dan warna pada setiap screen aplikasi selalu konsisten dan bersesuaian. Kemudian, simplicity atau kesederhanaan. Desain aplikasi menggunakan icon yang familiar di kalangan user yang mempermudah pengoperasian aplikasi. Nah, kemudian, human memory limitations atau keterbatasan memori manusia. Sistem aplikasi seringkali membatasi jumlah informasi untuk meminimalkan beban memori dengan menyediakan peringatan jika terdapat kesalahan pengoperasian user. Misal, peringatan jika setelah memasukkan password atau ketika login user. Nah, selanjutnya cognitive directness atau kejelasan kognitif. Penggunaan icon yang sesuai dengan konten atau peringatan yang diberikan. Kemudian feedback atau umpan balik. Muncul umpan balik yang diberikan oleh sistem kepada user dalam setiap aksi. Misal, animasi loading ketika sistem sedang melakukan proses yang membutuhkan waktu yang sama seperti saat login. Nah, yang kemudian sistem messages atau pesan sistem. Pesan kesalahan yang diberikan oleh sistem mudah dipahami dengan menggunakan kalimat dengan kata baku. Selanjutnya, attention atau perhatian. Perhatian yang diberikan aplikasi ruang guru sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perhatian pada background dan warna dibuat dengan konsisten. Nah, selanjutnya, display issues atau masalah tampilan. Penempatan fungsi icon mudah dipahami dan berkesesuaian serta penggunaan kata yang jelas atau tidak ambigu. Nah, dampak aplikasi ruang guru sendiri pada saat ini, yang pertama, orang tua bisa mengontrol perkembangan kemampuan anak. Karena aplikasi ruang guru ini kita bisa menggunakannya kapan saja
dan di mana saja. Nah, yang kedua itu bisa belajar dengan fleksibel. Seperti yang saya katakan tadi, fleksibel di sini kita bisa mengerjakan atau menggunakan aplikasi Ruang Guru ini di mana saja dan kapan saja. Bahkan aplikasi ini bisa digunakan 24 jam nonstop. Nah, terakhir, materi pelajaran di aplikasi Ruang Guru ini juga sangat lengkap dan biayanya juga lebih murah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.